Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang regresi dengan mata kuliah Statistik Pendidikan yang beranggotakan ada Arlianti, Cahya Arinda Mutia, Dina Salsabila, Lydia Mahwid Maulani, dan saya sendiri Indriani Widya Putri. Baiklah, di sini saya diperkenankan untuk menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian regresi. Pengertian regresi merupakan suatu proses statistik untuk mengestimasi hubungan antara variabel-variabel, yakni berupa teknik-teknik memodelkan dan melakukan analisis beberapa variabel atas dasar bentuk hubungan antara satu variabel tak bebas atau respon dan satu atau lebih variabel bebas atau prediktor atau deterministik menurut Armstrong tahun 2012. Selanjutnya, analisis regresi yang sering digunakan ada pemecahan suatu permasalahan adalah regresi linier. Dalam perkembangannya, terdapat dua jenis regresi yang sangat terkenal, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas atau X dengan satu variabel tak bebas atau Y. Sedangkan jika variabel bebas X yang digunakan lebih dari satu, maka persamaan regresinya adalah persamaan regresi linier berganda. Selanjutnya ada macam-macam model regresi, yaitu yang pertama ada model regresi sederhana. Jadi analisis regresi dengan model regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Jadi di sini ada rumus regresi linier sederhana sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX. Keterangannya yaitu adalah variabel dependen atau variabel terikat, X itu adalah variabel independen atau variabel bebas, dan A adalah konstanta nilai dari Y apabila X sama dengan 0. Lalu ada B, yaitu sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan mengenai paparan materi yang disampaikan rekan saya. Yang kedua itu ada model regresi berganda. Nah, pada regresi berganda ini merupakan model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Nah, istilah regresi berganda ini dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Nah, kata multiple itu berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Kemudian di bawah ini ada rumus regresi berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik plus Bn Xn. Nah, yang mana yaitu merupakan variabel terbebas atau nilai yang akan diprediksi. Yang A itu konstanta, B1 B2 Bn merupakan koefisien regresi, dan X1 X2 Xn merupakan variabel bebas. Kemudian, ciri-ciri regresi. Nah, ciri-ciri penting model regresi itu yang pertama, nilai Y teramati pada amatan ke I merupakan jumlah dua komponen. Yang pertama, suku konstanta beta 0 plus beta 1 X1, dan yang kedua suku galat beta 1, jadi Y1 adalah suatu perubahan acak. Karena delta I sama dengan 0, maka perolehannya ada di bawah ini, bisa dilihat. Kemudian beta 0 plus beta 1 X1 memainkan peranan sebagai konstanta. Jadi respon BI
bila nilai X pada amatan QI adalah X, Y berasal dari suatu sebaran peluang yang rataannya adalah YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Lalu yang ketiga, nilai teramati Y pada amatan QI lebih besar atau lebih kecil daripada nilai fungsi regresi dengan selisih sebesar delta I. Yang keempat, setiap suku galat delta I diasumsikan mempunyai ragam yang sama, theta 2, oleh karenanya respon YI mempunyai ragam yang sama pula. Yang kelima, suku-suku galat diasumsikan tidak berkolerasi. Oleh karenanya, hasil dari setiap amatan manapun yang mempengaruhi galat dari amatan lain yang manapun, baik positop atau negatif, kecil atau besar, karena galat delta I dan delta J tidak berkolerasi, maka begitu juga dengan respon YI dengan YJ. Yang keenam, ringkasan model regresi mengimplementasikan bahwa perubahan respon YI berasal dari sebaran peluang dengan rataan PYI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 dengan ragam theta 2 yang sama untuk semua nilai X. Lebih lanjut, dua amatan sembarang YI dan YJ tidak berkolerasi. Selanjutnya yaitu kegunaan regresi. Analisis regresi setidaknya memiliki 3 kegunaan, yaitu yang pertama, untuk tujuan deskripsi dari fenomena, data, atau kasus yang sedang diteliti. Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifat numerik. Lalu yang kedua, untuk tujuan kontrol, regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Yang ketiga, sebagai prediksi. Model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi variabel terikat. Selanjutnya, kelebihan regresi. Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan analisis regresi dalam statistika. Salah satunya yaitu yang pertama, lebih mudah untuk digunakan jika dibandingkan dengan model analisis lainnya. Yang kedua, analisis regresi dapat menganalisis pengaruh yang diberikan oleh variabel prediktor atau variabel independen terhadap variabel lainnya. Yang ketiga, analisis regresi dapat menganalisis kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan variabel lainnya. Yang keempat, analisis regresi dapat digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen atau variabel tak bebas dan variabel independen, yaitu variabel bebas. Yang kelima, analisis regresi dapat memperkirakan tren dan nilai-nilai di masa depan. Yang keenam, dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas X sehingga hasil prediksi yang didapatkan lebih akurat dibandingkan dengan regresi linear sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas X. Selanjutnya, kekurangan regresi. Selain kelebihan, penggunaan analisis regresi di dalam statistika juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki. Akibatnya selalu timbul kemungkinan kesalahan prediksi. Terdapat kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada variabel-variabel bebas. Akibatnya variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel tak bebas, atau hubungan antara X dan Y tidak bermakna. Bentuk rumusan regresi. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas, respons Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Dengan rumus Y sama dengan garis regresi atau variabel respon, A sama dengan konstanta atau perpotongan dengan sumbu vertikal, dan B sama dengan konstanta regresi, lalu yang X variabel bebas prediktor. Selanjutnya pada slide ini terdapat
Langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua adalah mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respon. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengumpulan data ke dalam bentuk tabel. Dan yang keempat, menghitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Kemudian yang kelima adalah menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang keenam adalah membuat model persamaan garis regresi. Dan dilanjutkan dengan yang ketujuh adalah melakukan prediksi terhadap variabel prediktor dan juga respon. Kemudian yang kedelapan adalah uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Nah, selanjutnya pada slide ini terdapat rumus persamaan koefisien korelasi atau R. Nah, jadi untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel prediktor X dan juga respon Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Nah, biasanya analisis regresi itu sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi ini. Nah, selanjutnya adalah materi terkait regresi linier berganda. Jadi regresi linier berganda ini merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel tak bebas atau respon Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor, yaitu X1, X2, sampai Xn. Nah, tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respon Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2, Xn diketahui. Nah, di samping itu juga untuk mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.